Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, starte ajak, mok sata, jaga tite, jaga baline. Seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi peningkatan taraf hidup kesejahteraan dan tingkat pendidikan, masyarakat mulai disadarkan akan pentingnya kesehatan. Karena semakin maju dan pesat perkembangan zaman juga dibarengi dengan munculnya berbagai penyakit yang sebelumnya tidak begitu dikenal. Hal ini tentunya disebabkan banyak faktor, salah satunya sudah tidak seimbangnya alam sehingga memunculkan berbagai reaksi antara kesehatan dan penyakit. Penggunaan bahan kimia dalam berbagai bidang dengan berbagai tujuan juga menimbulkan dampak bagi kesehatan semua makhluk hidup, baik yang muncul jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Hal ini menjadikan manusia mulai sadar pentingnya kesehatan yang dimulai dari mengurangi penggunaan bahan kimia di segala sektor. Seperti halnya dalam sistem pertanian yang banyak menggunakan bahan kimia dalam proses budidaya tanaman pangan dengan harapan meningkatnya hasil panen dan jumlah produksi yang sekaligus meningkatkan keuntungan. Jadi sebenarnya Bali sudah melangkah jauh ke depan untuk menjadikan Bali pulau organik. Nah, kenapa sampai saat ini belum 100% bisa? Sebenarnya Pak Gubernur Koster, mantan gubernur kita dulu, 2024 diamanahkan Bali sudah menjadi pulau organik. Nah, walaupun mungkin belum 100%, tapi secara kebijakan sudah menuju ke sana, menuju ke pertanian organik, karena pendampingan, pemberian subsidi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya, hanya ini harus lebih ditekankan lagi, lebih di-create lagi, sehingga mempercepat proses Pulau Bali menjadi pulau organik. Nah, seperti apa caranya? Ya, caranya adalah ada pendampingan dari hulu sampai hilir. Kepada siapa pendampingannya? Kepada petani sebagai produsen, jadi produsen organik. Sudah itu kedua kepada distributor yang sebagai pelaku dalam perdagangan hasil pertanian organik di Bali, dan ketiga adalah kepada konsumen. Sebenarnya apa keuntungannya ketika mereka mau organik di Bali? Karena dengan Bali menjadi pulau organik berarti kita akan bisa menjaga lingkungan Pulau Bali, keberadaan airnya, sudah itu dari budayanya juga, jadi alam dan budaya Bali yang sebagai pendukung pariwisata akan bisa secara berkelanjutan. Ya. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jadi kita lihat yang fenomena daripada pertanian organik ini memang harus didukung oleh bagaimana pola konsumsi masyarakat dalam kebutuhan makanan yang di luar daripada bahan-bahan kimia. Salah satunya adalah pangan organik ini. Jadi masyarakat perlu juga dibangun sebuah pemahamannya bagaimana pola makan sehat itu memang dari makanan yang bebas dari bahan-bahan pestisida atau kimia dan lebih mengkonsumsi daripada makan organik. Dan kedua, tentunya penting juga untuk kita memahami bagaimana dampak lingkungan daripada pertanian konvensional atau yang masih menggunakan bahan kimia, pestisida dan zat-zat adiktif itu yang berbahaya terhadap dampak lingkungan kita. Seperti apa yang sudah ditegaskan juga dengan Pergub 15 tahun 2021 tentang pengembangan daripada pertanian organik. Ya, kalau kita melihat daripada sistem ya yang dipakai ya, ada namanya petani tradisional dan petani modern. Ketika kita berbicara masalah situasi sekarang dengan adanya Pergub nomor 8 tahun 2020 dengan yang mana Pergub itu tentang sistem daripada pertanian yang anorganik.
Nah, di sini harus benar-benar diterapkan. Tapi kalau penerapan itu jelas berbentuk pada panen petani, ya, yang mana organik dan organik itu sangat beda jauh. Ketika dia memakai sistem organik, ya berarti penghasilannya jelas-jelas itu berbeda dengan penerapan sistem anorganik. Nah, ketika sekarang dengan adanya Pergub nomor 8 tahun 2020 itu haruslah nanti mendapatkan suatu perhatian pada petani itu yang awalnya mendapatkan suatu penghasilan atau panen yang mungkin ya 3 kali dalam setahun bisa menjadi 2 kali dalam setahun. Nah, adanya sistem yang berubah itu bagaimana pemasarannya nanti dan bagaimana taraf hidup petani itu harus tetap kita pikirkan. Bali sebagai pulau organik di sini setelah lama didengung-dengungkan oleh pemimpin kita sebelumnya, seperti halnya Go Green dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mewujudkan Bali sebagai pulau organik ini tentu ada beberapa hal yang mesti dilakukan, terutama dari sisi pemerintah. Sesuai dengan Pergub nomor 8 tahun 2020 terkait dengan sistem pertanian organik itu mesti ada beberapa aspek yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan subsidi kepada petani ke depannya, agar produk-produk yang dihasilkan itu nantinya tidak seperti saat ini menggunakan kimia semuanya. Jadi dengan adanya sistem pertanian organik ini tentu ke depan akan menghasilkan kualitas hasil daripada pertanian itu yang lebih sehat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, masyarakat Bali kini mulai diharapkan meminimalisir penggunaan bahan kimia dan memperbanyak organik dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan manusia melalui apa yang dikonsumsi. Slogan Back to Nature menjadikan permintaan akan produk pertanian organik dan ramah lingkungan semakin meningkat. Meningkatnya animo masyarakat terhadap produk pertanian organik dan upaya sosialisasi tentang manfaat pertanian organik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerhati pertanian organik mendorong semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha pertanian organik. Hal ini sejalan juga dengan apa yang menjadi konsep Trihita Karana yang dipegang teguh dalam menjaga Bali, di mana ketiga unsur, baik itu antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan, haruslah seimbang dan dijaga. Jadi karena pertanian organik ini sesuai dengan filosofi dan kosmologi dari budaya Bali, yaitu 3 hubungan menyebabkan kebahagiaan yang disebut dengan Trihita Karana, ya, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nah, yang ketiga inilah sebenarnya pertanian organik ini harus diwujudkan, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi manusia itu sendiri harus melestarikan lingkungannya. Nah, ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam Satkertih, ya. Jadi ada upacara bagaimana bisa menjaga danau, laut, ya, juga keberadaan manusia itu sendiri dan lain-lainnya, ada 6, ya. Sudah itu juga diturunkan kepada Bisame Batur Kelawasan, ya. Jadi bagaimana kita bisa memelihara alam itu sudah diatur di Bisame Batur Kelawasan, yang dimana isinya bahwa kita di Bali diamanahkan untuk menjaga gunung dan laut. Ya, kalau Trihita Karana, ya hubungan antara manusia dengan lingkungan sudah jelas tentu ada hubungannya, dimana kalau organik itu pasti kalau masyarakat Hindu, khususnya Hindu Bali, pasti sangat setuju. Karena apa? Karena Trihita Karana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia itu benar-benar terjaga, benar-benar bisa diimplementasikan di lingkungan para petani itu sendiri. Jadi jangan istilahnya kita berpaku kepada hal-hal yang sudah ada, yang kimia itu, karena itu lebih gampang itu saja dilakukan. Bukan begitu, tetapi bagaimana kita berpikir ke depan bahwa produk pertanian organik ini akan berpengaruh kepada kita semua.
kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, tentu dalam artian untuk kesehatan kita semua. Nah, sehingga perlu ditingkatkan, perlu dilakukan berkaitan dengan penggunaan daripada pupuk organik itu sendiri. Nah, pupuk organik yang sudah ada maupun pupuk organik yang telah digunakan selama ini, nah itu sudah bagus. Nah, sehingga kedepannya harapan kami kepada masyarakat, kepada petani itu sendiri, kepada pemerintah agar berkesinambungan menggunakan produk pupuk organik ini, sehingga efeknya nanti kepada kesehatan masyarakat itu akan jauh lebih bagus, dan efeknya terhadap hubungannya dengan pariwisata juga akan sinergitasnya ini akan bagus. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang kita lihat di lapangan. Pertama, jadi persoalan bagaimana perilaku petani kita yang masih juga berpikir secara praktis untuk membangun sebuah nilai kuantitas produksi. Yang kita tahu yang namanya pertanian organik ini memang memerlukan sebuah proses yang bertahap dalam hasil produksi yang sama dengan pertanian konvensional atau pertanian modern dari pupuk-pupuk kimia yang sudah berjalan. Jadi kedua, keterlanjutan daripada pendampingan dalam hasil daripada produksi masyarakat, dalam khususnya pengadaan pupuk-pupuk organik itu sendiri, yang dalam hal ini perlu sebuah lisensi juga yang kita ketahui. Dan ketiga, jadi bagaimana yang namanya hasil daripada pertanian organik ini seolah masih diserap oleh masih diserap oleh masyarakat tertentu saja. Jadi sehingga di sini memang secara kualitas yang bagus ini memang belum menemukan sebuah pasar yang luas. Untuk mengembangkan sistem pertanian organik guna mewujudkan Bali sebagai pulau organik, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Bali, seperti pengembangan program sistem pertanian terintegrasi Simantri, pendampingan teknologi terhadap petani yang disertai dengan pendampingan dalam penyusunan dokumen sistem mutu sebagai salah satu prasyarat untuk dapat disertifikasi. Di samping itu, dalam rangka pemberdayaan Poktan Gapoktan pelaksana Simantri, pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2013 melaksanakan program subsidi pupuk organik guna menyerap dan mengolah kotoran hewan dari Poktan Gapoktan Simantri menjadi pupuk organik untuk disalurkan kepada petani dalam upaya perbaikan kesehatan lahan pertanian di Bali. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah cukup memberikan dampak positif terhadap perkembangan sistem pertanian organik di Bali. Kalau itu sudah berada tuh regulasinya harus ada, sehingga apa yang menjadi harapan petani, ya semua petani berharap satu, panennya harus bagus, kedua panennya harus berlipat ganda ketika dia harus mendapatkan suatu hal yang lebih atau sifatnya adalah sebuah kesejahteraan pada petani itu sendiri. Sehingga kalau kita merubah hal itu sudah tentu harus kita perlu adanya satu aturan yang dibikin oleh pemerintah itu sendiri, sehingga hasil dari produksi dari petani itu benar-benar bisa dipasarkan baik di tingkat lokal maupun internasional. Sudah tentu kita di Bali ini adalah masuknya ke daerah-daerah pariwisata, misalnya ke hotel, restoran, dan lain sebagainya. Sebelumnya memang wacana ataupun peraturan-peraturan daripada pemerintah itu berkaitan dengan sistem pertanian organik ini sudah pernah dilaksanakan. Bahkan kita lihat di lapangan itu sudah berjalan, tapi belakangan ini mandek. Nah, oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah itu agar segala kebijakan yang berkaitan dengan pertanian organik ini, jika itu sudah pernah dijalankan dan itu ternyata bagus implementasinya kepada masyarakat, kepada pertanian organik itu sendiri, tentu harapan kami agar itu dilanjutkan. Istilahnya apakah
karena pergantian pemimpin sehingga dengan egoisme pemimpin itu produk kebijakan yang sudah bagus itu terpaksa tidak dilaksanakan. Jadi harapan kami jika memang kebijakan itu bagus, lanjutkanlah, karena bagaimanapun juga efeknya itu adalah kepada masyarakat kita sendiri. Jadi konsep daripada pertanian organik itu membangun dalam konsep trihidakarana sebenarnya. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan lingkungan, hubungan dengan manusia sendiri menjadi sebuah manusia yang sehat, berkelanjutan, dan hubungan dengan di atas. Jadi kita tahu bagaimana ancaman daripada kondisi tanah kita. Jadi ketika kita tidak selamatkan dengan pola pertanian organik atau dengan pupuk organik sendiri. Dan ketiga ya memang persoalan ini memang harus masuk ke dunia yang memang yang disebut dengan kepariwisataan kita. Jadi harapan kita ya dalam hal ini serapan daripada pertanian organik itu masuk ke daerah-daerah kawasan atau di daerah wisata yang memang kita tahu memang bahwa tamu atau wisatawan itu tentunya juga memerlukan lebih memahami yang dimana pola hidup sehat, jadi menghargai daripada bagaimana produksi kearifan lokal kita. Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pulau organik tentunya harus mendapat dukungan semua pihak dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ada sejumlah kendala yang biasanya dihadapi dalam mewujudkan pertanian organik di Bali saat ini, seperti maraknya klaim atau pengakuan sepihak terhadap produk-produk pertanian organik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, belum adanya kesamaan persepsi tentang pertanian organik oleh masyarakat, baik petani, pelaku usaha maupun konsumen. Di sisi lain, kurangnya apresiasi masyarakat dan pasar terhadap keberadaan produk pertanian organik yang menyebabkan turunnya minat dan gairah petani untuk melanjutkan pelaksanaan sistem pertanian organik di lahannya. Di samping itu, mahalnya biaya sertifikasi yang dirasakan oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil, begitu pula terhadap belum adanya lembaga sertifikasi organik di Bali, sehingga biaya sertifikasi menjadi cukup tinggi dan mahal. Nah, ini yang seharusnya ke depan menjadi pemikiran dan menjadi tujuan dan visi misi kita ya, Bali menjadi pulau organik. Nah sekarang tinggal bagaimana petani dan bagaimana pemerintah, jadi semua pihak yang terkait yang harus bersatu padu untuk meng-create ini. Dan sebenarnya Pemda Bali sudah melakukan itu, sudah ada sekarang sertifikat, badan sertifikat organik, selalu memberikan subsidi pupuk organik kepada petani ya. Nah ini sebenarnya di dalam perlu juga disampaikan di sini bahwa kalau kita melakukan sistem pertanian organik memang pupuknya harus berkualitas. Jadi pupuk itu harus memang dari bahan organik. Jadi bukan dari tanah, bukan dicampur dengan tanah. Jadi karena kualitas pupuk organik itu tergantung pada bahan baku dan proses serta penyimpanan. Ya dengan penerapan itu harus mendapatkan subsidi sehingga petani tidak menjadi ngambul ya, berarti petani itu tidak kecewa terhadap sistem yang diterapkan. Maka itu perlu adanya subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur Bali. Maka dari itu Bapak Gubernur Bali dengan melihat daripada sistem pertanian yang sekarang ini benar-benar harus mendapatkan suatu perhatian dan bukan perhatian lagi, harus mendapatkan sebuah yang namanya subsidi dari pemerintah. Selain regulasi yang sudah dikeluarkan, harus mampu menyiapkan sarana prasarana, jadi pendampingan yang mendukung daripada pola pertanian organik itu yang bisa dilaksanakan di masing-masing kawasan pertanian ataupun subak. Jadi menurut kami harus dipastikan bagaimana kita membangun yang namanya subak berbasiskan pertanian organik, bagaimana kita terus mencanangkan program desa dengan pola organik atau
dengan pola hidup organik. Jadi salah satu program-program seperti itu menurut kita harus mampu menjadi sebuah sampel-sampel yang berhasil di masing-masing wilayah atau satu desa untuk menjadi contoh di satu kecamatannya atau satu kecamatan yang menjadi contoh di kabupatennya. Jadi tidak ada program setengah hati, baik dari penyiapan menurut kami penyiapan bibit organik sendiri yang memang sudah harus disiapkan, disubsidi oleh pemerintah, dan juga penyiapan pupuk organiknya yang harus disiapkan dari awal prasarananya, dan juga bagaimana kita memikirkan hilirnya atau penyerapan hasil daripada pertanian organik yang tentunya harus lebih nilai yang lebih mahal daripada beras-beras yang dengan pola konvensional. Di sisi lain, dengan menerapkan Bali sebagai pulau organik akan menjadikan daerah ini menjadi subur dan nilainya lebih berkualitas di mata wisatawan. Karena dengan menggunakan pupuk organik, maka kualitas hasil pertanian lebih bagus dan sehat untuk dikonsumsi. Produk-produk pertanian organik harganya juga akan lebih mahal dan wisatawan mancanegara kecenderungan untuk memilih jenis ini dibandingkan yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Ya, pada akhir-akhir ini kan bukan masalah produksinya yang dilihat, tapi bagaimana dampak daripada sesuatu yang kaitannya dengan kesehatan. Nah, ketika kita berbicara masalah kesehatan, sudah tentu kita melihat semacam masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan generasi kita, sehingga nantinya kita tetap bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang kaitannya dengan pencapaian target ataupun semacam sistem tentang organik tersebut, sehingga nantinya ke depan dari organik ke anorganik itu benar-benar ada suatu perubahan-perubahan yang sangat dirasakan sekali oleh pada adik kita, dan tentunya juga akan berpengaruh pada pariwisata itu sendiri. Kita ke depan sebagai daerah pariwisata, sebagai pulau pariwisata, tentu yang diharapkan itu adalah quality tourism. Jadi dengan adanya pupuk organik ini diharapkan pemerintah nantinya membuat pola agar bersinergi antara pariwisata dengan pertanian ini. Nah, mungkin produk-produk yang akan digunakan di perhotelan, restoran, dan lain sebagainya, khususnya di usaha pariwisata itu diminta dan diarahkan oleh pemerintah agar continue, agar secara terus-menerus menggunakan produk organik. Nah, sehingga dari sisi quality tourism itu bisa terwujud, dan yakin kita ke depan tourism di Bali itu akan semakin banyak dan semakin tentunya semakin diminati, karena produk-produk organik itu akan dicari ke depannya. Tetapi kalau pemerintah tidak menganjurkan ataupun mengarahkan pengusaha-pengusaha pariwisata untuk menggunakan produk-produk pertanian organik ini, hasil-hasil daripada pertanian organik ini tentu lambat laun akan ditinggalkan, karena para wisatawan juga pasti akan continue ke depan untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian yang berbasis organik. Salah satu program pertanian organik ini menurut saya adalah merupakan program yang cukup efektif untuk membangun sebuah pola pertanian yang jangka panjang, dengan program jangka panjang. Jadi program pertanian organik ini selain menurut kami adalah merupakan hal yang memang untuk menyelamatkan daripada kawasan pertanian kita, kualitas daripada lahan kita. Jadi satu sisi memang pertanian organik ini memang adalah salah satu harapan masa depan daripada pertanian kita yang berkelanjutan. Dengan kalau kita bertahan dengan pola sekarang, jadi kita tahu bahwa hasil pertanian kita secara berkelanjutan atau dengan jangka panjang tentunya tidak akan bisa bertahan lama, karena melihat daripada kualitas daripada tanah yang kita paksakan untuk selalu berproduksi dengan pupuk kimia atau pestisida adiktif lainnya. Jadi dengan pertanian organik tentunya ini akan menjadi sebuah
kepastian daripada masa depan dan program jabatan kualitas daripada tanah kita yang subur. Pertanian organik tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi saja, namun juga memiliki nilai-nilai budaya yang terkandung dalam filosofi Sadgarti. Pertanian organik menurutnya tidak hanya menghasilkan bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakatnya, namun juga sebagai salah satu upaya dalam menjaga ekosistem Bali secara berkelanjutan. Di luar negeri, masyarakatnya sangat konsen dengan makanan yang mereka makan, dan makanan organik memiliki nilai lebih bagi mereka. Jika Bali bisa menjual bahan makanan organik kita dengan nilai-nilai ekstrinsiknya seperti nilai budaya, maka Bali bisa menjual produk lebih tinggi lagi. Pemimpin ke depan diharapkan konsisten dengan program ini, bukan sebaliknya menjadi janji para pejabat politik dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, sebenarnya kan sejak zaman dulu kalau kita sebenarnya harus belajar dari gini pengalaman ya. Kenapa Bali sangat diminati untuk tujuan wisata ya? Karena leluhur kita melakukan ya, jadi melakukan sesuatu yang sangat ramah lingkungan, yang sangat memikirkan bagaimana Pulau Bali ini bisa berkelanjutan. Jadi contohnya sawah. Nah, kenapa sawah di Bali harus dikasih air terus-menerus dari sejak tanam ya? Sebenarnya kalau tanaman padi itu bisa diairi 10 hari sekali dengan hasil justru lebih tinggi. Tapi kenapa leluhur kita tetap airnya ada ya sepanjang masa, sepanjang tanaman itu ada ya? Karena tujuannya adalah membuat danau-danau kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan beralih fungsinya sawah ya yang sangat tinggi setiap tahun di Bali. Nah, sekarang kita 2011 sudah defisit air menurut data BWS ya. Dan apalagi sekarang kita punya cadangan air di Bali kan hanya wetland ekoteknya itu kan hanya antara Tabanan, antara Badung dengan Tabanan ya. Denpasar, Badung, Tabanan ya. Nah, ini akan sangat-sangat rentan sebenarnya. Jadi karena alih fungsi lahan, sudah itu tutupan lahan hutan di Bali kan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu hanya 16%. Ya. Saat ini adalah bulan politik dan tahun politik, jadi siapapun yang terpilih nantinya di legislatif maupun menjadi pemimpin di daerah masing-masing, harapan kami berkaitan dengan produk organik ini atau pupuk organik ini tolong betul-betul diperhatikan sehingga berkaitan dengan produk pertanian organik ini ke depan akan semakin bagus sehingga masyarakat kita akan semakin sehat nantinya dari sisi makanan pokoknya. Ketika Pergub itu muncul, berarti itu sudah pernah mendapatkan kajian, itu sudah mendapatkan masukan, baik masukan dari sisi petani itu sendiri ataupun dari akademisi, misalnya kampus-kampus. Nah, bagaimana dengan pola tersebut harus kita pikirkan sehingga nanti tidak merubah suatu mindset, merubah suatu pola. Itu benar-benar sulit sekali. Apalagi berdampak pada kehidupan sosial, berdampak pada penghasilan. Nah, penghasilan turun, ya jelas sudah tentu kesejahteraan para petani itu pasti turun sekali. Yakin itu. Makanya perlu juga harus mendapatkan suatu perhatian yang khusus, mendapatkan suatu bantuan-bantuan yang khusus, sehingga nanti para petani benar-benar menjadi petani yang sejahtera. Maka dari itu banyak yang bilang dulu, kenapa masyarakat kita tidak mau menjadi petani? Ya karena melihat dari pertama dari hasilnya, dia melihat dari hasilnya nggak signifikan, artinya tidak bisa mensejahterakan dirinya dari keluarganya. Nah, maka itu dia bisa berlari, pingin satu kerja dari pariwisata, dua menjadi PNS dan lain sebagainya. Nah, ketika pariwisata itu sudah bangkrut, sudah turun ininya situasinya waktu COVID-19 akan terasa sekali bahwa pariwisata itu tidak menjadi sudah berdampak kepada sosial masyarakat itu sendiri. Sektor pertanian memiliki peranan strategis sebagai lumbung pangan lokal dan juga kontributor penting bagi sektor pariwisata di Pulau Bali. Namun ironisnya, sektor pertanian justru belum mampu mensejahterakan masyarakat Bali, terutama para petani dan sebagian besar pelaku agribisnis.
Kondisi tersebut bersama-sama dengan peningkatan jumlah penduduk Bali. Di sisi lain, kerusakan alam yang terjadi akibat tidak terkontrolnya penggunaan bahan kimia di skala bidang, terutamanya sektor pertanian, menjadikan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satunya menjadikan pertanian ke arah organik. Pemerintah, petani, dan semua komponen harus turut serta mewujudkan hal ini demi tercapainya kehidupan manusia yang lebih baik dan sehat.